Di saat Geonwoo dan Hawa bersenang-senang di pesta manusia super di atas kapal. Di dungeon tanah persawahan. Terlihat El yang tersenyum bahagia. Terbang dan berputar-putar. Mengikuti alunan musik yang telah diputar. Terlihat suatu gambar di belakang El terumpu karang dan ikan seakan-akan El menyelam di dalam lautan yang luas. Dring. Dring. Pertunjukan pun selesai. El pun mengambil sebuah handuk. Menari itu lebih sulit dari yang aku kira. Kata El yang kelelahan sambil mengelap keringat di mukanya. Di samping El terlihat Kyu-kyung tertunduk. El pun terkejut melihat Kyu-kyung tertunduk dengan handphone jatuh di atas tanah bersamanya. El dan Kyu-kyung pun menatap. Handphone yang layarnya telah gelap. Maafkan aku Kyung. Ini terlalu berat untuk diangkat oleh tanganku, Kyung. Kata Kyu-kyung dengan menyesalnya. El pun menjadi bingung. El ingin meminta tolong kepada roh-roh tapi mereka hanya mendengarkan permintaan petani saja. Kemudian El terfikir sebuah ide. Keesokannya di rumah Geonwoo. Terlihat ibu yang sedang memarahi Geonwoo karena terlalu cepat pulang dari pesta membuat anak-anak tidak bisa bermain puas di pesta. Sementara itu Hawa dan Gaon pun terlihat bersenang-senang bermain bersama. Geonwoo pun mencoba menjelaskan bahwa situasi di pesta sangat kacau sekali. Geonwoo, kamu mencoba menyalahi Gaon? Teriak ayah yang protes. Melihat Geonwoo tersudut tidak ada yang memihaknya, membuat Geonwoo menangis. Hawa dan Gaon melihat Geonwoo dan mendekati Geonwoo dengan gembiranya. Ya, benar. Kalian selalu ada di pihakku, kata Geonwoo yang akan memeluk kedua anak-anak manja tersebut. Ayah dan ibu pun hanya terdiam dan tersenyum melihat keakraban dari mereka semua. Tap. Langkah kaki Geonwoo pun berhenti. Geonwoo berdiri tegap dan berkata, haruskah kita memulai jadwal harian kita sekarang? Shoot. Shoot. Geonwoo pun kebingungan menoleh kanan kiri untuk mencari keberadaan Hawa yang tidak terlihat. Gaon pun memberitahu Geonwoo Hawa ada di sana. Terlihat Hawa berjongkok di depan kandang sapi. Hawaku sedang apa? Kata Geonwoo sambil berjalan ke arah Hawa. Hawa pun menoleh, dan Geonwoo terkejut sehingga membuka matanya lebar-lebar. Terlihat bibit merah sudah bertunas. Train. Tunas tanaman neraka. Produk pertanian tunggal. Tunas tanaman neraka yang diketahui eksis di masa lalu. Ada rumor bahwa ini adalah tanaman yang menjatuhkan apapun ke neraka. Terlihat sosoknya yang memakan serangga kecil yang sedang terbang. Kok tanaman neraka memakan serangga? Apakah memang tipe tanaman pemakan serangga? Kata Geonwoo kebingungan. Terlihat mereka bertiga terfokus melihat tanaman neraka. Krak. Ketika Hawa melempar ranting, tanaman nerakanya pun langsung membuka kutubnya dan menangkap ranting itu. Krok. Krok, krok. Terdengar suara tanaman neraka memakan ranting tersebut. Membuat Geonwoo, Hawa, dan Gaon pun ketakutan. Geonwoo menjadi khawatir. Melihat tanaman neraka menelan habis ranting yang dilempar oleh Hawa. Train. Notif pun muncul. Tunas tanaman neraka. Produk pertanian tunggal. Tunas tanaman neraka yang diketahui eksis di masa lalu. Ada rumor bahwa ini adalah tanaman yang menjatuhkan apapun ke neraka. Terlihat sosoknya yang memakan serangga kecil yang sedang terbang dan ranting pohon kecil. Melihat ini membuat Geonwoo tercengang. Seandainya yang diselipkan tadi bukan ranting tapi jari tangan. Geonwoo pun gemetaran memikirkan apa yang akan terjadi. Hawa dan Gaon pun hanya bisa melihat ke arah Geonwoo. Di dungeon tanah persawahan. Terlihat roh-roh pertanian dan lebah batu terbang di atas langit dungeon. Di portal masuk dungeon tanah persawahan. Terlihat Geonwoo memasuki dungeon dengan membawa tanaman neraka tersebut. Hawa dan Gaon terlihat sangat senang. Kemudian Geonwoo terkejut. Hawa dan Gaon pun menoleh kanan kiri melihat-lihat. Sangat-sangat bagus. Terdengar suara El dari kejauhan. Shred. Terlihat kelinci bertanduk sedang berpose dan El sedang merekam Kyu-kyung. Kyu-kyung pun berganti pose lainnya. Shred. Elku sedang apa? Kata Geonwoo. Membuat El kaget dan panik dan berkata, saya sedang merekam video yang akan diunggah ke YouTube. El pun menambahkan, kami sudah memutuskan namanya menjadi Kyungtu. Dan ketika El menoleh ke belakang, El pun terkejut dan panik melihat Geonwoo ada di hadapannya. Terlihat hasil video El yang merekam Kyu-kyung-ye. Membuat Geonwoo terdiam. Hawa pun sudah terlihat senang melihatnya. Dan El terdiam di belakang Geonwoo dengan perasaan khawatir. Oke kalau segini tidak apa-apa, kata Geonwoo setelah melihat hasil semua videonya. Tentu mendengar ini El dan Kyu-kyung-ye sangat senang dan gembira. Geonwoo pun menambahkan, benar, dungeon tanah persawahan pun terlihat seperti ladang biasanya dan akhir-akhir ini video yang ada monsternya juga mudah ditemukan.
Asal jangan menunjukkan sarang lebah batu dan pertanian khusus saja. Tegas Geonwoo ke L. Tentu, soal itu aman. Tinggal videonya diedit saja. Kata L dengan senangnya. Kamu juga tahu cara mengedit? Tanya Geonwoo penasaran. Tentu, ada aplikasi gratisnya. Jawab L dengan senang. Geonwoo pun cukup terkejut, apalagi di video ada subtitlenya. L pun menambahkan, benar. Meski gratis itu sudah cukup membuat sebuah video. Geonwoo pun tersenyum dan berkata, kalau ada aplikasi prabayar, aku yang akan membayarnya dan itu pasti lebih bagus kan. Setelah mendengar itu, L pun tiba-tiba terdiam dan menatap Geonwoo. Kemudian Geonwoo menunduk mendekati L dan berkata, kalau ada yang kamu perlukan lagi selain itu, bilang padaku kapan saja oke. Aku akan menjadi sponsormu. Jadi buatlah video apapun yang L sukai. Kata Geonwoo dengan percaya dirinya. Membuat L terdiam. Dan meneteskan air mata karena terharu. Dan berkata dengan gembira, aku akan berusaha dengan keras. Dan saya akan mendapatkan gold button. Dan semua orang pun merasa bahagia dan gembira. Dan legenda King Tube pun dimulai. Keseharian Geonwoo biasanya. Terlihat Geonwoo yang memegangi alat pertaniannya dan merenung. Geonwoo teringat kejadian di pesta. Geonwoo merasa bersalah kepada Min Seorin atas kelakuan Gaon. Meski Min Seorin bilang tidak apa-apa, namun melihat partnernya yang ketakutan dan menangis terseduh-seduh membuat Geonwoo tidak enak hati. Baiklah, sebagai ucapan minta maaf. Nanti aku akan mengirimkan produk pertanian. Kata Geonwoo. Shoot. Geonwoo pun menoleh ke belakang. Terlihat video Kyu Kyung-hye tidak ada yang menonton. Membuat Kyu Kyung-hye muram. Jumlah penontonnya tidak bertambah sama sekali. Padahal kita sudah membuatnya sangat keras. Kata L yang tidak percaya akan hasil yang mereka dapatkan. Melihat mereka seperti itu membuat Geonwoo kesal. Dan berteriak. Hei, sampai kapan kalian akan memegang handphone terus? Jika kalian seperti itu, aku akan menyita handphonenya. Ah, iya? Aku akan menaruhnya. Kata L dengan panik. L pun masih kepikiran terus sehingga membuatnya gelisah. Hawa pun dengan senangnya menghibur L dan mengelus-elus kepala L. Geonwoo hanya ketawa kecil melihat kelakuan mereka. Kyu Kyung-hye pun terlihat sedih membuat Geonwoo bertanya-tanya. Apa kelinci bertanduk tidak populer, Kyung? Kata kelinci. Geonwoo pun berkata, bisa saja begitu. Kyu Kyung-hye kaget dan syok. Geonwoo pun menghibur Kyu Kyung-hye. Setidaknya kamu berusaha dengan keras untuk membuatnya. Aku juga mengizinkanmu memakan ahreum karena katanya kamu akan memakannya di kontenmu. Terlihat beberapa saat lalu L meminta izin untuk membuat beauty content yang mana Kyu Kyung-hye memakan daun ahreum. Dan video yang kalian buat pun baik. Namun, orang yang menonton tidak ada sama sekali, Kyung. Kata Kyu Kyung-hye dengan murung. Bukankah itu sama saja dengan bertani? Ketika menebarkan benih, itu tidak langsung dipanen dalam sehari, kan? Poison fish saja tidak sehari langsung tumbuh. Orang-orang juga tahu poison fish setelah kamu besarkan dengan sekuat tenaga, kan? Seandainya jika orang-orang tidak tahu poison fish, apakah pekerjaan itu jadi tidak berartinya? Kyu Kyung-hye pun tersadar. Dia telah membesarkan dan merawat poison fish. Dan dia juga merasa sangat senang pertama kali berhasil menumbuhkannya. Tidak, Kyung. Itu tidak benar sama sekali, Kyung. Kata Kyu Kyung-hye dengan semangatnya. Yang pertama, kalian sudah membuat videonya sekuat tenaga. Lalu kalau kalian berusaha keras orang lain pasti akan mengetahuinya. Kalaupun kalian sukses pun, kalian tidak boleh sombong sama sekali. Kata Geonwoo ke Kyu Kyung-hye. Kyu Kyung-hye pun terharu. Dan dengan penuh semangatnya berkata, baiklah, Kyung. Kyu Kyung-hye pun kembali ceria dan langsung meminta L untuk rapat masalah pembuatan video. Kamu akan mendapatkan balasan kalau membesarkannya dengan baik, seperti halnya Mimin yang dengan sangat bekerja keras untuk membuat video Spirit Farmer ini. Kata Geonwoo ketika melihat Kyu Kyung-hye yang kembali bersemangat. Geonwoo pun mengalihkan perhatiannya ke tanaman neraka dan berkata, apakah aku harus membesarkan anak ini juga? Sejak Geonwoo memindahkan tanaman neraka di dalam dungeon tanah persawahan. Tanaman neraka tumbuh dengan baik dan bahkan tumbuh dedaunan. Tapi masalahnya adalah, ketika Geonwoo memberikan ranting ia pun memakannya. Sejak tanaman neraka tumbuh dedaunan apapun yang berada dalam cangkupannya pasti dimakan. Dan dia juga tidak bereaksi jika bendanya lebih besar dari kuncupnya sehingga membuatnya lebih aman. Namun Geonwoo tetap menasehati anak-anak untuk tidak mendekati tanaman neraka yang berbahaya. Dan menyuruh para roh untuk terus waspada. Tapi anak ini, tidak mungkin dia adalah monster berbentuk tanaman dan bukan produk pertanian?
kata Geon-woo ketika melihat tanaman neraka. Kemudian Geon-woo pun menulis catatan harian observasinya. Ketika Geon-woo akan mengambil penanya, tidak sengaja terlepas dari genggamannya dan melayang jauh. Ketika Geon-woo ingin mengambilnya, Siwet, tanaman neraka kemudian mengambil pena tersebut dan menelannya utuh-utuh, membuat Geon-woo syok. Meski ukuran pena seperti ranting, namun itu terbuat dari besi. Bukankah ini benar-benar bahaya? Geon-woo terkejut dan ketakutan. Tuan Geon-woo, ada masalah besar. Tiba-tiba Geon-woo dikejutkan dengan panggilan L. Tap, tap, tap. Anak-anak pun berlarian ke arah Geon-woo dengan cemasnya. Terlihat Hawa mengangkat sesuatu di kedua tangannya. Ada apa? Coba lihat ini tuan. Shred. Hawa pun mendekati Geon-woo dan menunjukkan sesuatu di kedua tangannya. Terlihat seekor lebah batu yang telah mati. Membuat Geon-woo syok kembali. Apakah di dungeon tanah persawahan ini tidak aman? Kata Geon-woo dengan bingungnya. Lebah batu menjalankan hidupnya sendiri tanpa perawatan khusus. Yang Geon-woo lakukan hanyalah memberikan sekali-sekali madu yang telah diproses. Karena itu, Geon-woo berpikir dia sudah lalai mengurus lebah batu. Terlihat semuanya sedang fokus menatap sesuatu. Terlihat sekelompok lebah batu yang sudah mati. Pai. Tidak apa-apa, masa hidup mereka sudah berakhir. Jadi jangan khawatir. Ternyata masa hidup lebah batu begitu singkat. Kata Geon-woo dan mengangkat tubuh lebah batu yang sudah mati. Maaf, karena aku tidak memperhatikan kalian selama ini. Kata Geon-woo dengan menyesalnya. Hawa, bisakah kamu memanggil roh api? Ayo kita kremasi mereka semua, kasihan kalau dibiarkan begitu saja. Kemudian terlihat kobaran api dan asap hitam yang pekat. Geon-woo pun mendoakan mereka semua. Dan semuanya pun mengikuti apa yang Geon-woo lakukan, berdoa untuk lebah batu yang telah mati. Hawa dan khusuknya berdoa. Kecuali Gaon yang kebingungan melihat semua orang. Sehingga Kyuk Yung-ye menasehatinya untuk diam dalam kondisi seperti ini. Membuat Gaon mengerti. Melihat kelakuan Gaon membuat Geon-woo tersenyum dan mengelus kepalanya. Tapi Geon-woo terlihat bingung ke Kyuk Yung-ye. Geon-woo tidak percaya Kyuk Yung-ye bisa berdoa seserius ini. Kyuk Yung-ye pun berkata dalam doanya, tolong pertemukanlah dengan anakku yang telah pergi terlebih dahulu, Kyung. Geon-woo mengerti. Dia teringat pertama kali pertemuan mereka. Geon-woo pun mengelus-elus Kyuk Yung-ye. Sampai kobaran api padam. Semuanya berdoa untuk para lebah batu. Karena terlalu lama berdiam membuat pinggang Geon-woo encok. Namun Geon-woo melihat seekor lebah dalam heningnya berdoa. Apakah dia berdoa? Membuat kuburan secara terpisah di satu sudut saja sudah sangat luar biasa. Fikir Geon-woo ketika melihat lebah batu dengan serius berdoa. Terlihat kumpulan kelinci. Terlihat Dolsoi dan Min Seorin. Dan terlihat si goblin di suatu tempat. Tidak, sebenarnya monster itu apa? Tap, tap, tap. Hawa dar Hawa. Terlihat Hawa menggampiri Geon-woo dengan kedua tangannya di atas. Trang. Terlihat sebuah batu di tangan Hawa. Ketika Geon-woo melihatnya, dia terkejut. Ini batu spesial yang hanya dimiliki oleh sebagian di antara banyak monster. Tidak hanya ramah lingkungan, batu sihir juga memiliki kekuatan yang unik. Karena itu batu ini tersebar dengan luas. Dari senjata penyerangan manusia super sampai produk kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana. Dan sebagai daya energi alam yang penting. Di malam hari di dalam rumah, terlihat kumpulan batu sihir yang didapatkan dari kematian lebah batu. Geon-woo tidak bisa membayangkan bahwa batu sihir bisa muncul dari mayat lebah batu dan membuat Geon-woo dan Hawa terpesona. Trang. Batu sihir berkilau yang dimiliki oleh lebah batu, kelas E. Batu sihir yang dimiliki lebah batu memiliki kekuatan sihir yang sangat bersih. Tapi, jumlahnya tidak banyak. Ini pertama kalinya Geon-woo melihat batu sihir seukuran kecil begini. Ini benda terakhir dari lebah batu yang telah mati, dan Geon-woo berharap batu sihir ini bisa digunakan dengan bermanfaat. Terlihat di ruang tamu ayah dan ibu asik bermain bersama Hawa dan Gaon dengan harmonisnya. Aduh, Hawaku mirip siapa sih sampai secantik ini? Puji ibu ke Hawa yang membuat Hawa senang menatap ibu. Dilihat kapanpun tanduk Gaon itu tangguh dan keren ya. Puji ayah ke Gaon membuat Gaon senang. Melihat itu semua, membuat Geon-woo terdiam. Apa kalian tidak melihat putra kalian yang sedang cemas? Tanya Geon-woo kesal menatap kedua orang tuanya. Kami percaya kepadamu akan melakukan semuanya dengan baik. Kata ayah dan ibu pun menatap anaknya dengan percaya. Kalian hanya ingin bermain bersama anak-anak kan?
Kalian tidak mau berpikir dengan serius? Kata Gyeonwoo dengan serius. Hehehe, ketahuan juga ya. Ayah pun ketawa karena siasatnya diketahui dengan cepat. Ibu pun menjawab, kami tidak tahu apa tentang ini. Seharusnya kamu bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal seperti ini dengan baik, dong. Iya sih, tapi setidaknya tertariklah kepadaku. Kata Gyeonwoo dengan wajah murungnya. Gyeonwoo pun teringat seseorang yang mengerti dengan baik tentang hal ini. Esok harinya. Talk. Assalamualaikum Pak Haji. Sapi pun terkejut ada tamu yang datang. Ia tunggu. Tap. Gyeonwoo tergesa-gesa untuk membuka pintu rumahnya. Wah, terima kasih ya sudah mau datang dengan langsungnya. Hawa pun terlihat sangat senang ketika pintu dibuka. Ya, terlihat Yuna dan Night yang datang. Karena orang yang paling ahli di seluruh dunia kan tinggal di sebelah Gyeonwoo yaitu Yuna. Hawa pun dengan senang hatinya membawakan Yuna dan Night teh madu. Dengan kedua tangan kecilnya memberikan gelas teh madu secara langsung ke Yuna. Dan dengan senyuman cerianya Hawa berdiri dan berpose ala chef restoran untuk mempersilakan menikmati pesanan mereka. Tentu melihat ini Yuna sangat senang. Wah, Nona Chef, saya akan meminumnya dengan baik. Membuat Gyeonwoo bingung. Gyeonwoo pun mengambil gelas teh madunya dan berkata, sepertinya Hawa belajar dari Jung Soo Chen. Dan sambil meminum teh madunya dia berkata aku benar-benar tidak tahu kapan, di mana dan apa yang dipelajari oleh anak-anak. Membuat Gyeonwoo terdiam menatap teh madunya sangat kental. Hawa, sebenarnya berapa banyak madu yang kamu tambahkan? Tanya Gyeonwoo. Hawa pun hanya terdiam dengan bingung. Dan kemudian Hawa pun mengangkat tangan berkata dengan gembiranya. Wah, ya, dari ekspresinya saja kita sudah tahu bahwa dia memasukkan madu dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Ketika semua teh madu telah habis diminum. Madu lebah 90% memang enak, tapi aku jadi enek karena terlalu kental. Sepertinya aku harus memberitahu Hawa nanti. Apa yang ingin Pak Gyeonwoo bicarakan? Masalah proses lebah batu, itu akan segera siap. Kata Yuna yang saat ini memangku Hawa yang sedang meminum teh madunya. Ya, terima kasih. Tapi bukan itu yang mau aku bicarakan. Kata Gyeonwoo. Yuna pun menjadi kecewa dan berkata, ya, padahal aku ingin cepat selesai dan bermain bersama Hawa. Gyeonwoo hanya diam tanpa kata. Kemudian Gyeonwoo mengeluarkan toples berisi batu sihir lebah batu. Ai, permatakah ini? Tanya Yuna dengan bingung. Dan ketika Yuna melihatnya lebih teliti, dia pun terkejut. Ternyata ini batu sihir lebah batu. Yuna dan Night sangat bingung, ini pertama kali dia melihatnya dan bahkan mendengarnya saja tidak pernah. Yuna, jadi bagaimana menurutmu? Apakah ada metode untuk memakainya? Yuna tidak langsung menjawab Gyeonwoo. Ini memang cantik sih. Bukankah itu akan sulit? Dan kelasnya juga rendah. Ternyata begitu, sayang sekali. Gyeonwoo pun kecewa mendengarnya. Night pun menyemangati Gyeonwoo. Pak Gyeonwoo, Anda terlalu cepat kecewa. Sepertinya Nona sekarang memasuk keadaan switch-nya. Terlihat Yuna yang terdiam membatu dengan tangan di atas dagunya. Waktu pun berjalan cukup lama. Hawa pun sudah ketiduran di pangkuan Yuna dengan ilernya yang menetes. Yuna pun berkata, Pak Gyeonwoo. Sebelum Yuna selesai berkata, Gyeonwoo menyelahnya dan berkata, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku percaya apapun ide yang telah kamu fikirkan. Mendengar ini membuat Yuna terdiam. Dan kemudian dia pun berbicara, serahkan kepadaku, aku akan membuat karya terbaik dari ini. Nama Necromancer sebagai taruhannya. Beberapa hari setelah itu, channel QYouTube pun memiliki banyak penonton. Gyeonwoo pun terkejut melihatnya terutama komentar-komentar yang jahat seperti, pas sekali kalau Kyukyungyi dibakar dan dimakan. Gyeonwoo kesal, video untuk anak-anak tapi berkomentar berlebihan. Dan akhirnya diblokir juga akun tersebut oleh Gyeonwoo. Tuan Gyeonwoo tidak bekerja dan sedang melihat HP. Tiba-tiba teriak L ketika melihat Gyeonwoo memegang HP di waktu bekerja. Hawa pun menasehati Gyeonwoo untuk tidak main HP saat bekerja. L pun dengan wajah serius dan kedua tangan disilangkan di dadanya dia berkata, Tuan Gyeonwoo kalau Anda terus melihat HP saat bekerja atau tidur, Anda akan menjadi pecandu handphone loh. Apa, sekarang siapa yang mengatakan seperti itu? Gyeonwoo pun membalas L dan mencubit pipi L dengan jahilnya. Hawa pun ketawa melihat itu. Gyeonwoo pun kembali fokus ke pekerjaannya. Karena hari ini, hari memanen ahreum. Larena panen kali ini demi Yuna, Gyeonwoo pun berhati-hati dalam memanennya. L dan Hawa pun ikut bersemangat untuk memanen ahreum. Tidak lupa Kyukyungye dan Gaon juga ingin membantu memanen ahreum.
Kyuk Yungie, aku sangat berterima kasih kamu mau membantu. Tapi, bukannya ahreum terlalu tinggi untuk kamu petik. Kyuk Yungie pun depresi dengan kenyataan sangat tingginya batang ahreum. Membuat Gaon pun bingung di sampingnya. Gaon pun mengatakan sesuatu ke Kyuk Yungie. Membuat Kyuk Yungie terdiam. Oh, ide Gaon bagus itu. Kalau begitu pasti bisa. Kata Geonwoo memuji ide Gaon. Terlihat Hawa dan El yang sudah kesal. Mereka protes karena Geonwoo terlalu lama untuk memulai pemanenan ahreum sehingga membuat mereka menunggu sangat lama. Wah, Tuan Gaon dan Tuan Kyuk Yungie bersatu. Teriak El dengan kaget. Hawa pun ikut kaget melihatnya. Terlihat Gaon terbang membawa Kyuk Yungie di pelukannya. Mereka semua pun memulai panen ahreumnya dengan penuh semangat. Terlihat El dan Kyuk Yungie memetik buah ahreum. Tak lupa Hawa pun ikut memetik buah ahreumnya dengan senangnya. Kemudian mereka pun berhasil memanen semuanya dengan sangat baik. Mereka semua sudah sangat bekerja keras dalam memanen ahreum. Ketika Geonwoo memegang buah ahreumnya, Trang, muncul notifikasi. Buah ahreum, kelas S. Buah ahreum yang diurus oleh roh pertanian dan roh Dungeon. Mengandung banyak energi Dungeon tanah. Persawahan. Memiliki khasiat penumbuh rambut yang mirip dengan keajaiban. Memiliki khasiat pertumbuhan yang mirip dengan keajaiban. Setelah dikonsumsi, hanya terbatas sekali pakai. Tapi vitalitas kelima, MPI 3 secara permanen. Efek samping harus diperhatikan, sebaiknya dikonsumsi setelah diproses. Melihat ini Yuna pasti sangat senang, gumam Geonwoo. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat. Membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian. Sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.